Snapdragon 710 adalah bagian dari keluarga Snapdragon 700 series yang dihadirkan sebagai pengisi antara Snapdragon 800 dan Snapdragon 600. Di dalam Snapdragon 710 ini sendiri terdapat prosesor octa-core. Prosesor octa-core ini terdiri dari konfigurasi Kryo 360 Gold, dual core 2,2 GHz untuk performa, dan Kryo 360 Silver Hexa-core 1,7 GHz untuk performa yang lebih irit daya. Sementara untuk grafis, tersemat pengolah grafis Adreno 616. Untuk itu, di video kali ini aku akan membagikan video tentang 4 buah handphone yang memiliki Snapdragon 710 termurah, spesial akhir tahun 2020 ini. Gimana, penasaran kan? So, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke video intinya. Realme meresmikan kehadiran ponsel Realme 3 Pro di Indonesia lewat sebuah acara peluncuran di Velfest UI Depok, Rabu 8 Mei 2019 lalu. Realme 3 Pro mengusung layar seluas 6,3 inci dengan resolusi Full HD+, rasio layar 19:9. Di bagian atasnya terdapat poni atau notch bergaya waterdrop. Takik ini digunakan sebagai wadah kamera selfie 25 megapiksel. Jika dilihat sekilas, bingkai di sekeliling display Realme 3 Pro tampak tipis, seperti ponsel-ponsel kekinian pada umumnya. Di sisi hardware, Realme 3 Pro diperkuat chipset octa-core Snapdragon 710, serta ditopang baterai berkapasitas 4045 mAh yang mendukung teknologi fast charging VOOC 3.0. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android Pie berlapis antarmuka ColorOS 6.0 ala Oppo. Di punggung Realme 3 Pro tersemat kamera ganda, masing-masing dengan resolusi 16 megapiksel lensa f1.7 dan 5 megapiksel lensa f2.4. Ditemani dengan modul LED flash dan pemindai sidik jari berbentuk elips. Oppo resmi memboyong ponsel seri K3 ke Indonesia Rabu 7 Agustus 2019 lalu. Smartphone ini dirilis bagi anak-anak muda yang kreatif dan ingin mencicipi teknologi di smartphone mereka. Oppo K3 mengusung layar AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, rasio aspek 19:9, dan rasio screen to body yang diklaim mencapai 91,1%. Karena bagian depannya penuh dengan layar, Oppo K3 dibekali kamera selfie dengan mekanisme pop-up beresolusi 16 megapiksel. Kamera ini seperti saudaranya Oppo F11 Pro bisa muncul ketika hendak dipakai dan disembunyikan ketika tidak digunakan. Pada aspek fotografi, Oppo K3 dibekali dengan dua kamera di bagian punggungnya. Masing-masing beresolusi 16 megapiksel dan 2 megapiksel. Di sisi dapur pacu, Oppo K3 menggunakan prosesor Snapdragon 710 yang dipadankan dengan RAM 6 GB dan media penyimpanan 64 GB. Untuk sistem biometrik, Oppo K3 mengandalkan modul pemindai sidik jari yang tertanam langsung di dalam layar atau in-display. Ponsel ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 3765 mAh dengan dukungan teknologi pengisi daya cepat VOOC 3.0 20 watt.
Jika ada vendor ponsel yang memiliki perkembangan sangat cepat, maka Realme adalah jawabannya. Meski beberapa teknologi sering memakai teknologi dari induk perusahaannya, Oppo, produk dari Realme tetap selalu menarik perhatian. Hal ini bisa jadi karena Realme menghadirkan handphone alternatif yang lebih murah dengan spesifikasi yang mirip dengan lini produk Oppo. Salah satu contohnya adalah Realme X. Sekilas spesifikasi Realme X. Ponsel ini mengusung layar 6,5 inci resolusi Full HD+, chipset Snapdragon 710, RAM hingga 6 GB, kapasitas penyimpanan hingga 128 GB, dan baterai 3765 mAh. Realme X hadir dengan kamera belakang ganda. Satu kamera utama menghadirkan sensor 48 MP dengan bukaan f1.7 yang didukung dengan fitur PDAF. Satu kamera lagi menawarkan kamera 5 MP dengan bukaan f2.4 yang bisa memberikan efek bokeh. Serta kamera depan model pop-up sebesar 16 MP. Realme X juga dibekali dengan sensor pemindai sidik jari yang terletak di dalam layar atau in-display. Oppo secara resmi memboyong ponsel seri R17 Pro ke Indonesia. Handphone ini mengedepankan fitur kamera dan pengisi daya cepat Super POC. Dari sisi tampilan, Oppo R17 Pro memiliki warna gradasi dengan teknologi 3D. Bentang layar Oppo R17 Pro seluas 6,4 inci dengan panel berbahan AMOLED. Oppo R17 Pro ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 710 yang dipadankan dengan RAM 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB. Untuk sektor kamera, Oppo R17 Pro memiliki 3 kamera belakang. Ketiganya punya karakteristik yang berbeda. Kamera pertama memiliki sensor 20 MP dengan OIS. Kemudian kamera sekunder 12 MP dan satu lensa 3D stereo kamera yang digunakan untuk memberikan efek realitas ganda atau augmented reality atau AR. Sayangnya, fitur pengambilan gambar 3D pada Oppo R17 Pro yang dirilis di Indonesia tidak diaktifkan. Nah, itulah 4 buah handphone yang memiliki Snapdragon 710 termurah, spesial akhir tahun 2020 ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka, ya silahkan like juga. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.